Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Imperial Hotel Ballrooms, jam 10:44 AM. Zahra pagi-pagi sekali berangkat ke hotel untuk melihat kembali beberapa persiapan pesta ulang tahun Windy, karena tanggal dimajukan beberapa hari dengan alasan Windy harus pergi ke luar negeri saat ulang tahunnya. Zahra memakai baju kantoran basic dengan jas yang begitu cocok untuknya, serta rambut yang sengaja dia gelung agar tak menghalangi kerjanya. Kamu rupanya giat bekerja juga. Saat Zahra tengah merangkai beberapa bunga, Zahra mendengar seorang berbicara di sampingnya dan Zahra segera menoleh. Rupanya itu adalah Windy. Halo, apa ada saran lain? Bu Windy? Tidak, aku tak komplain apapun tentang pekerjaanmu ini. Semua bagus. Terima kasih. Zahra kembali merangkai bunga. Entah mengapa perasaan positif beberapa hari yang lalu hilang begitu saja dan aura negatif menyelimuti Windy. Tak mungkin ini karena dia cemburu tentang kedekatannya dengan Dewangga kan? Bukankah kamu akan bercerai dengan Farid? Kenapa kamu masih dekat dengan Dewangga? Aku bercerai dengan Farid. Jadi tak masalah bukan aku dekat dengan keluarganya. Cih, apa kamu merasa akan menjadi Nyonya Alfahrezi? Pemikiran Anda terlalu jauh. Nona, kamu mau berkata apa? Yang pasti gelar Nyonya Alfahrezi itu adalah aku. Kamu harus memanggilku kakak ipar. Di keluarga saya, dilarang memanggil ipar sebelum mereka sah menikah. Kamu, Nona, saya kemari untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Entah mengapa Anda tiba-tiba mengusik saya karena saya adalah ipar Dewangga. Apa Anda cemburu? Cemburu? Aku gak mau harus berebut denganmu. Toh Dewangga juga milikku. Nah, Anda tahu itu. Saya permisi dulu. Zahra berbalik begitu saja dan ikut bergabung dengan teman-temannya untuk mengerjakan hal yang lain. Dia berusaha untuk tak bersenggolan dengan Windy karena Zahra takut pertengkarannya dengan Windy akan membuat teman-temannya terdampak. Kamu nampak tak sesenang kemarin saat bertemu dengan Bu Windy. Sebenarnya ya biasa saja, hanya kurang komunikasi saja. Tak mungkin kalau tak ada apapun. Kalian nampak berbeda pendapat. Secara dia wanita dengan pemikiran matang. Dia cemburu karena kekasihnya dekat denganku. Anita membulatkan matanya. Dia tak tahu Zahra memiliki skill mendekati lawan jenis. Tapi kekasih orang? Kekasih orang? Ayolah, banyak lelaki single. Zah, lelaki itu kakak iparku. Bagaimana bisa aku menggodanya? Apa dia lelaki yang biasa kita temui dan mengajakmu pulang dari bar? Zahra mengangguk dan Anita segera merayu wajah Zahra agar fokus padanya. Ada apa sih? Itu wajar dia cemburu. Kakak iparmu itu begitu tampan dan rupawan. Dan dia nampaknya menyukaimu. Bagaimana kamu melewatkannya? Aku istri dari adiknya. Cah, kalian kan akan bercerai. Menikahi mantan kakak ipar itu boleh saja di dalam ajaran manapun. Kamu terlalu banyak omong. Segera selesaikan dan kita kembali. Baiklah. Zahra meletakkan bunganya dan pergi keluar menuju parkiran. Dia sudah tak ada pekerjaan lain. Dia lebih baik pergi ke kantor untuk mengganggu sang kakak. Tapi perjalanannya menuju parkiran. Karena ada sebuah adegan yang di luar nalar. Dengan pelan menuju mobilnya dan duduk di sana sambil meminum minuman botol yang dia sediakan di mobil. Zahra mengambil beberapa foto dan menyimpannya. Dia akan keluarkan saat sang model menginginkannya. Ya, adegan di luar sana adalah Windy melakukan seks di luar mobil, lebih tepatnya di antara parkir mobil. Bagaimana bisa dia memiliki keyakinan bahwa tak akan ada yang tahu? Tapi melihat Windy nampak menikmatinya, membuatnya basah. Zahra mengirim pesan pada Dewangga menanyakan di mana dia. Zahra, Mas sayang, di mana? Tak butuh waktu lama, pesan Zahra sudah dibalas tentu membuat Zahra senang. Dewangga, aku di kantor, mau kemari? Zahra, apa boleh? Aku ke sana ya. Dewangga, tentu boleh, apapun itu untukmu, datanglah, aku tak terlalu sibuk. Zahra, baiklah, sampai jumpa. Zahra segera menghidupkan mobilnya dan menancap gasnya. Dia rasa akan banyak waktu luang untuk istirahat di kantor Dewangga. Sebelum sampai di kantor Dewangga,
Zahra lebih dulu mampir ke kedai kopi untuk membeli kopi dan cake yang akan dimakan di kantor Dewangga, serta beberapa camilan tak sehat lainnya. Dia pikir, hanya sesekali tak akan Dewangga makan. Setelah selesai, Zahra melajukan mobilnya kembali menuju kantor Dewangga. Dan tentu dia harus tertahan oleh pihak resepsionis, karena gak percaya dengan Zahra. Dan mau tak mau, Zahra harus menghubungi Dewangga. Zahra, Mas, aku tak bisa naik. Aku ditahan di resepsionis. Dan tentu Dewangga tak membalasnya dan lebih memilih untuk turun menyambut kekasih tercintanya. Zahra yang melihat Dewangga dengan pakaian formal dan menjemputnya membuat Zahra berdebar. Ini Zahra. Kelak kalau dia datang langsung antar ke ruanganku. Baik tuan. Zahra tersenyum karena sikap Dewangga, tapi lelaki itu segera mencubit pipi Zahra. Jangan terlalu lebar. Aku takut jika ada yang suka kamu. Bagaimana? Bisa dipertimbangkan menjadi kekasih gelap, kan? Cukup aku saja kekasihmu itu. Zahra terkekeh dan bergandengan tangan menuju ruangan Dewangga yang berada di lantai atas. Tentu itu membuat banyak staf Dewangga membelalak kaget. Bagaimana bisa Dewangga lelaki nak singa tidur itu menjadi kucing imut saat di depan wanita bernama Zahra ini? Para staf mendapat signal bahwa kehidupan kantor mereka akan semakin baik kalau Zahra sering kemarin dan diperlakukan baik oleh semua orang. Sedangkan Dewangga dan Zahra sudah masuk ke dalam ruangan Dewangga. Ruangan luas dan elegan mirip dengan Dewangga sangat pas di sini. Daro, kamu dari kantor? Ya, tadi aku bertemu kekasihmu dan dia cemburu dengan kedekatan kita. Kekasih siapa? Hanya kamu kekasihku. Windy. Windy? Dia hanya membual, jangan percaya dia. Bagaimana tak percaya? Windy sudah menyuruhku untuk memanggilnya kakak ipar. Menjijikan, jangan lakukan itu. Zahra terkekeh dan segera duduk di sofa, tapi Dewangga dengan cepat membaringkan tubuhnya di paha Zahra. Kenapa? Kamu lelah? Tidak, selagi ada kamu. Apapun itu akan aku lalui tanpa beban. Ih, perayu. Aku serius. Aku tadi bawa camilan. Mau makan? Mau. Aku tadi tak masak jadi beli di luar. Tak apa kan? Sayang, apapun itu dan dari mana selama darimu aku tak masalah. Tuh kan, aku malu kalau kamu bilang begitu. Cantik, mau minta cium boleh? Gak bisa. Kenapa? Aku tak bisa menunduk. Dewangga terkekeh dan segera bangkit untuk meminta cium dari Zahra. Tentu Zahra mengecup pipi Dewangga sekilas. Tapi ini Dewangga. Dia tak akan bisa mendapat ciuman singkat dari Zahra. Dewangga segera menahan Zahra dan mencium bibirnya dengan sedikit agresif dan tentu membuat Zahra melenguh karena hal ini. Mas, hanya ciuman. Kenapa hanya ciuman? Tak mau lebih. Semalam kan sudah, dan aku tak bawa baju ganti. Apa aku lupa memberitahumu? Aku menyiapkan beberapa baju untukmu di sini. Untuk apa bajuku di sini? Ya, entah hanya berjaga-jaga. Mesum. Tidak sayang, dimanapun ada lemari bajuku pasti ada bajumu. Zahra tersenyum dan memeluk Dewangga dengan erat. Apa kamu mempersiapkan masa depan kita? Tentu iya, bagaimana mungkin aku tak mempersiapkannya? Tapi masih seperti bayangan semu, kan? Aku hanya mempersiapkannya sayang, jangan pikirkan apapun. Baiklah. Keputusan ceraimu akan diumumkan. Apa rencanamu selanjutnya? Mencari pacar mungkin? Sayang, aku serius. Mungkin aku akan berlibur. Kegiatan yang sudah beberapa tahun ini tak aku lakukan. Itu ide yang bagus. Kamu tetap di sini, kan? Entah, bisa saja aku akan meneruskan S2 saja. Itu juga bagus. Aku akan selalu mendukungmu. Zahra tersenyum. Dia senang memiliki lelaki seperti Dewangga. Dia selalu menghormati keputusan Zahra. Kenapa ini berbeda sedari awal dia berhubungan dengan Farid? Dia dari awal sadar setiap keputusannya tak dihargai, tapi tetap saja Zahra bertahan dan menikah. Apa ini karena kedewasaan? Mas, terima kasih sudah mau mendukung semua keputusanku. Itulah gunanya aku ada di sampingmu. Zahra menerawang jauh masa-masa indah yang pernah dirinya lalui bersama Farid. Ya, Zahra memilih untuk pulang setelah bertemu dengan Dewangga di kantornya tadi. Zahra hari ini juga mendapat surat panggilan dari pengadilan agama. Surat itu masih Zahra genggam sekarang.
Mengingat awal-awal Zahra bertemu sampai akhirnya mereka memutuskan menikah. Zahra, kamu lama menunggu. Maafkan aku tadi masih ada pekerja. Tak apa sayang. Aku juga baru sampai. Zahra saat itu masih berumur 21 tahun, sedangkan Farid berusia 23 tahun. Keduanya hari ini berjanji untuk bertemu. Setelah beberapa hari tak bertemu, aku begitu rindu. Aku juga rindu. Ayo makan. Dan segera pergi jalan-jalan. Mau jalan-jalan kemana? Kita sudah mengunjungi hampir semua wisata di kota ini. Ya, Zahra dan Farid berpacaran sedari mereka masih sekolah dan itu membuat keduanya sering keluar bersama mengunjungi beberapa wisata di sana. Ke pasar malam bagaimana? Hari ini ada kembang api. Baiklah, ayo ke sana. Wajah riang Zahra selalu terukir dengan indah di setiap senyumnya. Zahra jarang sekali terlihat bersedih, apalagi saat bertemu Farid. Mereka makan dengan santai, tentu semua makanan ini Farid yang bayar. Setelah selesai, Farid segera mengajak Zahra pergi ke pasar malam. Pasar malam adalah andalan Farid mengajak Zahra pergi jalan-jalan karena Zahra suka pasar malam. Pergi menggunakan mobil Farid. Akhirnya keduanya sampai di pasar malam. Zahra begitu senang dan selalu menarik tangan Farid untuk menikmati beberapa wahana. Setelah hampir semua wahana mereka naiki, sampai akhirnya mereka naik biang lala untuk tujuan akhir mereka sebelum pulang. Kamu senang hari ini? Tentu aku senang. Bagaimana tidak senang saat keluar denganmu? Terima kasih ya sudah mau menghabiskan banyak waktu untuk hubungan kita. Kamu itu ngomong apa sih? Reed, aku ini pacarmu. Bukan, kita tak akan pacaran lagi. Zahra terdiam. Kenapa ini? Tidak pacaran lagi. Mereka putus. Maksudmu apa? Aku mau kamu menjadi ratuku. Farid mengeluarkan sebuah kotak beludru dan membukanya. Sebuah cincin berlian yang berkilau ada di dalam kotak itu. Ini. Will you marry me? Zahra liar redup. Kamu tak bercanda kan? Big nomor, hari ini salah satu saat aku paling serius. Zahra sedikit ragu saat akan melangkah lebih jauh dengan Farid. Tapi dia tak akan menyia-nyiakan kesempatan menikah dengan orang yang dia cintai. Aku mau menikah denganmu. Seketika Farid memeluk Zahra bebarengan dengan kembang api yang dinyalakan. Zahra tentu begitu senang. Dia juga harus mengabari orang tua dan kakaknya yang ada di luar negeri. Jauh mengingat lagi saat dirinya menjadi pengantin setelah perdebatan panjang dengan orang tuanya, akhirnya mereka menyetujui Zahra menikah dengan syarat semua pemberian orang tua Zahra adalah milik Zahra, bukan harta gono gini. Ya, mau tak mau Zahra dan Farid menandatangani surat perjanjian itu. Zahra menghela nafas saat ayahnya menggandeng tangan Zahra menuju altar. Dia begitu gugup, dan untuk pertama kalinya Zahra melihat Dewangga yang menemani Farid di belakangnya, tapi Zahra tak peduli, dia hanya melihat Farid saat ini. Ayahnya menyerahkan dirinya pada Farid dan tentu Farid menerima itu dengan senang hati. Keduanya mengucapkan janji cinta mereka dan akhirnya keduanya dah menjadi suami istri. Banyak ucapan selamat dan juga pelukan dari banyak orang, tentu dengan doa-doa khas pengantin. Siang silih berganti malam dan semua tamu sudah pulang. Zahra dan Farid memilih untuk langsung pulang ke rumah baru mereka. Farid selalu menggenggam tangan Zahra, mengecupnya dan memeluknya. Benar-benar Farid memperlakukan Zahra dengan baik. Bahkan malam pertama mereka lalui dengan banyak kerangan dan juga lenguhan. Untuk pertama kalinya Zahra melakukan hubungan suami istri, tentu merasa senang dan puas karena perlakuan Farid padanya yang begitu lembut. Hidup keduanya selalu harmonis, sampai akhirnya semua hal itu berubah karena sebuah pembicaraan serius setelah beberapa bulan menikah. Sayang, Farid memanggil Zahra yang sedang memasak. Dan tentu Zahra segera menghampiri Farid. Ada apa, Mas? Kita tunda ya memiliki anaknya. Aku mau mengembangkan usaha. Kenapa harus ditunda? Aku bisa mengurusnya. Aku mau saat kita memiliki anak itu tak sampai kekurangan uang. Sedangkan uang itu masih aku putarkan. Tapi Mas, tak ada tapi-tapian. Besok kita pergi ke klinik untuk pasang ya. Kenapa tak kamu saja yang pakai kondom? Kenapa aku yang pakai kontrasepsi? Resikonya besar sayang. Bisa saja aku lupa atau barang itu bocor. Nurut ya jadi istri. Ya. Zahra pergi ke dapur begitu saja tanpa mau mengatakan apapun lagi. Dia sudah tak mood mengatakan apapun lagi sekarang. Dia hanya asal masak begitu saja dan kembali ke kamar.
Dia lebih memilih untuk berbaring saja. Dan pemasangan kontrasepsi itu akhirnya terlaksana. Sakit mungkin hati Zahra, tapi dia mencoba mengerti bagaimana keadaan Farid sekarang. Pernikahan berjalan hampir 1 tahun. Zahra hidup dengan nyaman di rumah. Orang tuanya masih mengirimi uang untuk Zahra setiap bulannya tanpa diketahui oleh Farid. Dan mungkin bulan ini, orang tuanya telat memberi uang pada Zahra. Sampai akhirnya Zahra meminta uang selain uang belanja. Mas Farid, apa sayang? Bedakku habis. Minta uang boleh? Uang? Untuk beli bedak? Cah, kamu ini apa bisanya hanya berdandan? Kalau kamu mau cantik ya kerja cari uang, jangan uangku aja yang kamu habiskan. Tapi aku tak pernah minta uang bedak dari kamu loh mas. Lalu bedak mahal-mahal itu dari mana? Kamu pasti ngambil dari uang belanja ya? Uang belanja yang kamu kasih itu pas loh mas untuk kebutuhan rumah. Aku ini jarang minta uang bedak sama kamu, tapi sekali minta malah kamu marahin. Istri orang lain itu tak dandan juga tetap cantik. Apa kamu akan jadi jelek kalau nggak pakai bedak? Zahra terdiam. Semua hal manis itu sekarang berubah menjadi kesalahan setiap waktu. Zahra hanya diam dan pergi dari sana. Inilah awal Zahra akhirnya mau menghubungi Rafael setelah 1 tahun tak mau menerima bantuan dari Rafael. Zahra akhirnya meminta bantuan pada Rafael. Tentu sang kakak dengan senang hati menempatkan Zahra di kantornya dengan gaji berlipat-lipat daripada karyawan lainnya. Sejak saat itu Zahra lebih memilih hidup lebih santai. Pagi memasak dan berangkat kerja, sore pulang memasak dan tidur. Hanya itu, tak ada berlibur seperti sebelum pernikahan ini. Bahkan Zahra memanggil At harian untuk membersihkan rumah. Kamu malas atau bagaimana sih? Kenapa memanggil At harian? Karena aku sibuk kerja mas. Sebelum dan pulang dari kantor kan bisa kamu kerjakan. Keuangan kita membengkak. Mas, bukankah 1 bulan ini aku tak meminta tambahan uang belanja padamu, jadi itu sudah cukup untuk semuanya. Zah, kamu melawan. Aku capek mas, jangan berdebat oke? Semakin hari hubungan mereka semakin renggang, tapi tidak dengan cinta Zahra untuk Farid. Dia tetap melayani Farid dengan sepenuh hati, walau setiap pelayanan Farid untuknya seperti setengah hati. Mungkin lelaki itu lelah. Dan ucapan manis yang terakhir adalah, setelah tahun ini, ayo program bayi sayang, kita harusnya pergi ke Paris untuk bulan madu kita dulu. Kita ke sana dan pulang membawa bayi ya saat anniversary ke-5 tahun kita. Sayangnya, kita tak bisa melewati anniversary kita yang ke-5 mas. Kita telah menjadi kamu dan aku. Tanpa sadar, Zahra meneteskan air mata saat mengingat beberapa momen itu. Apa Farid tak mengingat bagaimana dia mengajaknya berpacaran sampai menikah? Apa dia tak menyesal telah berselingkuh? Surat panggilan yang dia genggam sekarang telah sedikit kusut, dan akhirnya dia letakkan di atas nakas. Mari membuat dunia kita masing-masing mas.